Shalom keluarga kerajaan, berjumpa kembali bersama saya Randy dalam Kingdom Family News minggu ini. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari dengarkan setiap pengumuman gereja selama sepekan. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami, Welcome Team dapat melayani dan membantu saudara untuk lebih mengenal dan tertanam di gereja ini. Welcome Team dapat ditemui setelah ibadah selesai. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. My Team hadir di gereja ini untuk memperlengkapi keluarga kerajaan sekalian. Mari tergabung dan bertumbuh dalam kelompok sel My Team agar keluarga kerajaan tetap tergembalakan melalui kelompok sel yang ada. Next Generation adalah komunitas bagi anak yang terbagi menjadi dua golongan usia. Warrior Kids untuk usia anak 0 hingga 12 tahun, serta Kingdom Generation untuk remaja dan pemuda usia 12 tahun ke atas. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Diberkati pekerjaan, usaha, pendidikan, dan pelayanan saudara, serta apapun yang saudara kerjakan dibuat berhasil. Terima kasih kepada keluarga kerajaan yang telah hadir lebih awal untuk mendengarkan pengumuman gereja selama sepekan. Selamat mengikuti Sunday Service hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mari keluarga kerajaan kita menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan. Yang rindu katakan, ku ingin selalu sekutu
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Keluarga kerajaan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena hadirat-Mu hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur atas anugerah yang Kau beri bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami memiliki kesempatan untuk meninggikan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami minta Engkau genggam erat ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, amin. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Kurang dengar suaranya, kurang keras suaranya. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Siap untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Seberapa di tempat ini yang menikmati kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya? Yang menikmati kebaikan Tuhan katakan, Bapakku, Bapa yang setia. Bapa, Engkau setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa kami, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari keluarga kerajaan kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Engkau setia, kita sembah Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu.
Sama-sama katakan, oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau setia. Janjimu ya dan amin, janjimu ya dan amin. Ya Tuhan, kami bersyukur menyembah Tuhan. Hosana, Hosana. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau setia, Engkau mengangkat kami, Engkau memulihkan kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak pada pagi hari ini untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Sehingga kita memiliki hati yang menyembah Tuhan. Sehingga kita memiliki komitmen yang jauh lebih baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau baik. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, Kau hadir melawat kami pada pagi hari ini.
Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang membawa begitu banyak pengharapan. Kami percaya bahwa Tuhan menjawab setiap seruan kami. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Bertahtalah di tempat ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sebab Tuhan baik, amin. Mari kita sambut Sang Raja, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Yeah. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita semua lambaikan tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Mulia namanya. Sekali lagi. Puji Hosana. Mulia namanya. Mantap. Kita sepakat bahwa Tuhan kita hebat, amin. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat esoknya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuatnya. Dia
Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan kita hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa dan bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dengan lebih sukacita, Tuhan Allah kita. beri kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Keluarga kerajaan diberikan untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk anak-anak gereja anak yang siap masuk kelas pada pagi ini. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka akan masuk ke kelas, mereka akan mendengarkan cerita firman Tuhan, akan memuji nama-Mu. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan, mereka diberkati, mereka diberikan kepintaran dan mereka juga aktif Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sungguh bersyukur apabila Tuhan sampai dengan detik ini mencukupkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Kita bersyukur apabila doa-doa kita dan harapan yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya. Amin. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan kita manis, Tuhan kita indah, kita menyembah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau, ya Allahku. Ini kami jemaat-Mu Tuhan.
namamu selalu, tiada lutut kan berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah dalam kehidupan kami, hanya Engkau Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik. Hati kami, jiwa kami, roh kami, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwa. Mari kita semua bangkit berdiri sama Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, segenap hatiku
semuanya. Kita semua sehat, diberkati. Coba ngomong ke kanan kirinya, kita diberkati Tuhan. Oke. Divine acceleration, percepatan ilahi. Apa yang Tuhan nyatakan lewat Bapak Gembala sebagai tudung rohani, pemimpin bagi kita semuanya. Saya yakin firman tetap firman. Apa yang dikatakan oleh Allah pasti akan terjadi buat kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak mau ngalami divine acceleration, percepatan ilahi? Wow, yang di atas kita sepakat ya, mengangkat tangan ya. Karena bicara mengenai percepatan ilahi, di dalamnya ada mujizat. Apa yang sebenarnya butuh proses waktu yang lama. Kalau Tuhan berkata kamu akan mengalami akselerasi ilahi, itu enggak perlu proses waktu yang lama. Waktu cepat pun Tuhan sanggup untuk melakukannya. Yang percaya katakan amin. Peristiwa mujizat anggur, perubahan air jadi anggur di Kana. Bapak Gembala seringkali mengungkapkan dari mimbar ini. Kita ngerti persis untuk mendapatkan anggur yang the best, anggur yang terbaik. Butuh proses waktu yang tidak singkat. Puluhan tahun, bahkan ada di beberapa tempat di Eropa, anggur disimpan ratusan tahun untuk mendapatkan apa yang terbaik. Tapi kita tahu Tuhan kita mampu membuat hanya dalam waktu sekejap air diubah menjadi anggur. Divine acceleration, percepatan ilahi. Yang mau ngalami ini sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya hanya dapati sepertinya gairah Anda untuk mengalami percepatan ilahi dengan tepuk tangan Anda hanya 60%. Kalau saya divine acceleration, Dan mari kita coba. Yang mau mengalami percepatan ilahi, beri tepuk tangan buat Tuhan kita sebaik-baiknya. Haleluya. Ngomong ke kanan kirinya, kita akan mengalami percepatan ilahi. Kita akan mengalami percepatan ilahi dalam segala lini kehidupan. Sebentar nanti dalam ibadah spesial hari ini, kita akan juga bawa doa-doa kita, pokok-pokok doa kita yang sudah kita tuliskan, yang minggu lalu sudah dibagikan. Bagi yang belum dapat tidak apa, nanti diberi kesempatan untuk Anda menuliskannya beberapa saat sebelum Bapak Gembala dan Ibu Gembala mendoakan. Tapi kaitan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, dampak persembahan sulung menjadi bagian dari divine acceleration, percepatan ilahi. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Sekarang berfirmanlah Tuhan, sebelum hari ini menjadi hari spesial bagi setiap pribadi, bagi pasangan Bapak Ibu keluarga bersama anak-anak, kami percaya percepatan ilahi akan terjadi buat kami yang percaya. Terima kasih banyak dan sebentar kami mau duduk mendengarkan firman-Mu. Hati kami terbuka, telinga kami dan pikiran hati kami fokuskan kepada firman Tuhan. Dengan mendengar, mengerti, kami tahu kami akan mengalami terobosan bagian dari akselerasi ilahi. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang sambut firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak. Wow, luar biasa. Dampak
persembahan sulung. Bertahun-tahun gereja kita menghidupi apa yang firman Tuhan ajarkan tentang persembahan sulung, tentang korban sulung. Ya. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang korban sulung. Dasarnya kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya mau ajak semua kita yang bisa membaca Alkitab ini baca bersama-sama. Dengan kita membaca sendiri kita tahu bahwa ini ada di Alkitab kita. Alkitab orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari baca hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Yang percaya katakan amin. Di gereja ini diajarkan buat anak-anak muda yang sudah selesai lulus sekolah SMA atau kuliah dan memulai pekerjaan. Penghasilan yang pertama setiap kita, bahkan Bapak, Ibu, seluruh kita diajarkan seperti apa yang Tuhan katakan itu menjadi milik Tuhan. Ya. Gaji pertama yang kita miliki sekian puluh tahun yang lalu. Ketika pertama kalinya bagi saya sebagai seorang pengerja di sebuah gereja yang mendapat seleri, mendapat gaji. Sekian puluh tahun yang lalu saya menghidupi kebenaran ini seperti apa yang di Alkitab ajarkan. Maka saya serahkan sebagai korban sulung saya. Di luar sana pemahamannya berbeda. Kan itu hasil jerih payah keringatmu pertama kali. Kenapa mesti diserahkan kepada Tuhan? Nikmati saja buat hidup. Tapi berdasarkan firman Tuhan, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Ini termasuk Bapak Ibu. Saya tidak bekerja mendapat seleri, mendapat gaji. Karena saya bukan pegawai negeri. Atau saya bukan seorang yang bekerja mendapat upah gajian rutin tiap bulan. Saya hanya memulai warung saya. Saya baru memulai usaha saya, bisnis saya. Prinsipnya tetap sama, Tuhan berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau saya hari ini dan keluarga saya bisa nikmati, pada akhir tahun kami evaluasi. Lalu saya dipercaya oleh Bapak Gembala, oleh suami saya, ya, sebagai mama bagi Emily, mengelola keuangan keluarga. Saya laporkan kepada keluarga inti saya, Papa Jo dan Emily, ini loh berkat Tuhan yang dipercayakan untuk kita nikmati, kelola, tabur, benih kita tabur, roti untuk dinikmati. Lalu saya tunjukkan nilainya. Saya hanya bisa ngomong gini, ku kagum, hormat akan engkau. Kenapa? Kalau saya menghitung puluhan tahun yang lalu, waktu awal pertama saya memberikan persembahan korban
firman tetap firman. Tuhan berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan saya dengan keluarga saya harus berkata, firman ini terjadi buat keluarga kami. Dan doa saya pagi ini buat kita semua yang mengerti kebenaran firman. Amsal 3 ayat 9 dan 10 juga terjadi atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang ada. Katakan amin bagi Anda yang menginginkannya. Oke? Makanya tiap tahun, awal tahun, minggu yang kedua atau minggu yang ketiga di gereja ini. Karena kami tahu persis dampak dari persembahan sulung kita. Namun kita perlu tahu, harus mendasari berdasarkan Alkitab. Kenapa kadang kita tidak melakukan korban sulung? Bisa jadi karena kita belum ngerti. Dampaknya apa buat hidup kita kalau kita lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Makanya pagi ini kita dengar bersama-sama. Perlu kita dasari dengan tujuan dan motivasi. Muliakan Tuhan. Ya. Korban sulung, persembahan sulung yang kita bawa harus dilakukan. Bukan supaya saya dilihat orang. Bukan supaya semua orang tahu berapa yang saya persembahkan. No. Itu motivasi yang salah. Saya berikan persembahan sulung supaya saya terima berkat lagi dari Tuhan lebih. Motivasi yang salah. Makanya beberapa di antara kita kecewa. Aku sudah persembahan sulung sekian tahun yang lalu. Kok Tuhan gak memberikan apa yang aku minta? Aku minta ini loh, gak dikasih loh. Memang kita ngerti kadang Tuhan menjawab kita ndak berkata semuanya ya. Makanya Mamah Moi ngajarkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, keluarga dewasa muda. Jangan semua keinginan anakmu dituruti. Oke? Karena Mami belajar tentang hal ini dari firman Tuhan. Alkitab memberitahu kepada kita, anak yang dimanja oleh orang tuanya, diujo tanpa ada keseimbangan hak dan kewajiban. Saudara, tanpa kita sadari, bukan hanya anak yang ditolak oleh keluarganya, tapi anak yang dimanja oleh keluarganya, itu juga orang tuanya merusak gambar diri anak itu. Akhirnya jadi anak yang tidak punya prinsip. Jadi anak yang manja, jadi anak yang sangat bergantung. Anak kami cuma satu. Bapak Ibu Saudara tahu, Emily hanya putri kami satu-satunya. Tapi kenapa saya tidak manjakan dia? Karena saya sebagai orang tua tidak mau merusak dia. Bukan semua keinginannya saya penuhi, no. Karena saya tahu apa yang baik buat dia untuk membuat dia bertumbuh sebagai anak yang sehat. Kami bisa aja belikan apa saja yang dia mau, tapi kami tidak mau lakukan. Kenapa? Ngujo itu sama dengan merusak gambar diri anak kita. Tentu kita orang tua yang bijak tidak mau lakukan itu. Oke? Makanya penting
masuk persembahan sulung. Motivasinya mesti jelas. Saya berdiri buat firman Tuhan. Beberapa hari lalu saya ada masuk di gua doa di Klaten, di Taman Doa Apius. Papi dan Mami ambil waktu untuk berdoa dengan beberapa anak-anak kami. Lalu saya bilang sama Papi, ini ada beberapa gua-gua doa. Saya mau masuk di mana ya Tuhan, tuntun saya. Ada yang namanya Simon, ada yang namanya Bartolomeus, macam-macam pokok gua-gua doanya. Tahu-tahu ada di sebelah pojok nomor 2 ada satu nama di situ. Gua doa Tadius. Saya hanya bilang, oke, sepertinya saya harus masuk di tempat itu. Dan saya berlutut, saya mulai berdoa, tapi mata saya tertumbuk oleh tulisan di depan yang dikutip dari ayat Matius pasal 5. Tuhan ngomong sebentar saja lewat ayat itu. Janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Cukup kesusahan hari ini, itu yang kamu percaya Tuhan akan menyertai kita. Langsung saya ngerti. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Yuk nyanyi. Tak usah. Tak usah ku cemas saat ngomong ke kanan kirinya. Tak usah khawatir berlebihan. Oke? Kejadian 4 ayat 4 dalam terjemahan yang bisa mudah kita mengerti, peristiwa Habel. Kenapa Habel memberikan korban sulung? Dia tahu apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Dia tahu ada saudaranya Kain. Dia tahu ada bapaknya Adam dan ibunya Hawa. Tapi motivasi kenapa aku berikan korban sulung? Habel mengambil anak domba yang sulung dari salah seekor dombanya, menyembelihnya. Lalu mempersembahkan bagian yang paling baik. Nah ini. Tulisan ini. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Motivasinya jelas. Kenapa kita tidak usah khawatir tentang hari esok? Kita yakin apa yang firman Tuhan katakan. Dia pemelihara atas kehidupan kita semuanya. Burung di udara aja dia pelihara. Bunga bakung yang sebentar tumbuh mekar. Wow, cantik. Tiba-tiba sore layu. Tapi Tuhan ngomong begini, enggak ada yang berpakaian seindah bunga bakung. Salomo pun dalam segala kekayaan dan kemuliaannya. Apalagi kamu. Apalagi kamu. Orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya Habel lakukan ini korban sulung untuk siapa? Untuk Tuhan. Motivasi dari hatinya untuk Tuhan. Oke. Dan kita lihat ini. Tuhan senang kepada Habel dan persembahannya.
Tuhannya. Jangan lakukan segala sesuatu tanpa Anda dasari, kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Anda dan saya tidak akan dapat upah apapun nantinya. Tapi sekecil apapun, waktu kita lakukan karena Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan, karena aku taati Tuhan. Percaya satu, Anda dan saya tidak akan pernah kehilangan upah di bumi maupun di surga. Yang kedua, prinsipnya saudara, dikerjakan dengan dasar iman. Katakan dasar iman. Dasar iman. Ibrani 11 ayat 1 ngomong kepada kita seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya kasih di situ, iman adalah keyakinan. Yakin. Dan harapan teguh bahwa Allah akan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita di dalam Kristus. Kenapa aku lakukan korban sulung? Aku lakukan dengan dasar aku percaya kepada Tuhan dan semua yang Ia firmankan. Kalau Tuhan yang ngomong, pasti Tuhan akan melakukannya. Coba Anda dan saya lihat gambar ini. Sengaja saya pilih. Ada 4. Oke. Dari yang menonjol yang kita bisa lihat di gambar ini. Kadang waktu kita berbuat sesuatu dengan iman, karena ketaatan kita kepada Tuhan, ada orang-orang yang seperti perempuan yang di bagian belakang. Ngamati. Terus kemudian berpikir kenapa ya dia lakukan itu. Mungkin kalau dia orang cermat dan bekerja di bisnis mulai ngitung. Maaf. Kalau dia orang Chinese mulai ngitung. Cuan dan bocuan. Untungnya apa? Ngekei persembahan sulung. Oke. Rugi dan untung. Waktu kita lakukan dalam ketaatan, kadang kita ketemu perempuan seperti gambar perempuan-perempuan ini. Apa untungnya? Atau bahkan mungkin karena tidak mengerti kebenaran firman, berkata apa? Sing enak gerejone. Salah loh saudara, kalau Anda mendengarkan kata ini. Nanti saya akan jelaskan dampaknya apa. Makanya bicara korban sulung itu enggak perlu untuk mendengar seperti perempuan-perempuan ini. Atau seperti laki-laki ini. Yang mungkin seperti Yudas yang berkata, lebih baik dikasih ini orang lain yang lebih membutuhkan. Kan saudaramu juga butuh. Masyarakat yang lain butuh. Beberapa hari yang lalu saya ketemu salah satu anak kami yang sekarang sudah di luar kota. Saya harus tegaskan lagi buat dia. Saya bilang, nak, kalau mami gak mikirin kalian semua, papi mami gak mikirin anak raja. Hanya mikirin papi mami Cik Meli hidup. Turah-turah kami. 41 orang. Satu yang kami harus support tiap bulannya kirim dana ke Jerman karena lagi ambil S3.
Belum yang kuliah-kuliah. Belum yang sekolah-sekolah. Belum lagi dengan semua pembiayaan. Makan dan lain sebagainya. Saya ngomong, nek aku ndak mikirin kalian. Mami ini mau jalan tiap bulan ke luar negeri saku. Tapi nak aku mesti ngomong, mami mesti ngomong sama kamu. Karena Tuhan taruh itu di hati kami. Ngerangkul orang-orang seperti kalian. Makanya tamu-tamu kami terheran-heran. Wow, bahkan masih kemarin sharing di tengah beberapa anak raja. Semua anak-anak panti asuhan lulus SMA selesai. Tapi di anak raja, papi mami mikirin harus kuliah yang mampu kuliah. Harus jadi sarjana. Pendidikan penting untuk masa depan. Kenapa saudara? Kenapa saya lakukan? Saya belum melihat, papi mami belum melihat. Tapi saya yakin visi yang Tuhan berikan 29 tahun lalu sudah sedang terjadi dan akan terus berlanjut terjadi. Munculnya orang-orang hebat dari anak-anak raja yang akan berdampak bagi dunia ini. Makanya melakukan dengan apa? Iman. Kemarin kami ngecor kolom-kolom lantai 4 menuju lantai 5 terakhir, setengah lantai untuk menara doa. Siapapun nanti kalau jadi bisa ikut doa di situ. Memandang kota Salatiga sampai Kabupaten Semarang, gunung-gunung yang ada di sekeliling kita ini jelas banget. Kemarin udaranya cerah, waktu kita ngecor sampai saya bisa lihat rawa pening jelas banget. Bandungan jelas banget. Telomoyo kelihatan. Hanya merbabu Merapi tertutup kabut. Tertutup awan. Saya bilang sama anak-anak saya yang bantu saya. Melengkapi papi maminya. Lalu kemudian berkata, oh ya sudah selesai. Kontraktornya bilang mulai harus ngecor. Kadang orang berpikir, wow uangnya mami banyak. Amin. Walaupun Bu Harnani tahu persis mami nek bilang aku ndak punya duit, ya ndak punya duit tenanan. Saya bilang Tuhan harus ngecor. Kita janjian, ngecor aja. Tuhan hanya ngomong ngecor saja. Oke, karena engkau yang suruh aku lakukan. Ngecor. Pak Albert dengan Ibu Lisa pulang dari Ambon, tengok kami. Bawa oleh-oleh, makasih banyak. Lagi proses ngecor. Saya hanya ngomong waktu hampir selesai, saya ngomong sama Vera. Ver, notanya berapa ada enggak? Ada Mi. Oke. Terus angka muncul, mesti dibayar. Di gereja ini diajarkan karakter harus terbangun, karakter Kristus. Punya utang, mesti bayar. Jangan utang, nek Anda enggak bisa bayar atau tidak mau bayar. Bukan karakter Kristus itu. Selesai, karena semuanya kena cor-coran. Termasuk satu anak saya lempar ember dari lantai 4. Saya di bawah. Penuh dengan cor-coran. Mandi yuk, mandi. Papi ngomong, yuk anak-anak, kungkum ke Senjoyo. Ben mandi sekalian. Saya bilang, wis aku ndak Senjoyo, ke Tingkir Raja. Masuk rumah pikirnya mau mandi keramas, mau resik-resik. Tahu-tahu saya kirim beberapa orang apa yang proses yang sedang terjadi dengan pembangunan.
Tiba-tiba ada beberapa orang yang respon. Saya tidak minta, karena saya tidak mau permalukan Allah saya. Saudara tahu? Pulang malam dari Tingkir untuk ke rumah Merican. Saya ngomong sama anak-anak saya di mobil, nak, minggu ini semua ready mix sudah terbayar. Allahku sanggup mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya berdoa pagi ini. Saya tidak tahu pokok doa Bapak Ibu apa, tapi saya tahu Bapak Gembala tadi pagi dengan tulisannya yang besar-besar, sampai kemudian saya bantu beliau, lalu kemudian di print out oleh salah satu anak kami. Salah satunya Bapak Gembala nanti akan didoakan percepatan ilahi untuk jemaat JKI keluarga kerajaan. Ini pokok doa yang pertama. Saya bacakan ini ya. Mengalami percepatan ilahi, divine acceleration dalam seluruh aspek kehidupan. Percepatan dalam pekerjaan, bisnis, karir, promosi, kenaikan pangkat, pendidikan, perekonomian, keuangan, jemaat hidup makmur. Ini salah satunya. Nek kongkon milih hidup pas-pasan kurang dengan hidup diberkati dan makmur, milih yang mana kita? Saya milih makmur. Karena aku ngerti rasane dadi wong melarat kaya apa kuwi ra enak. Saya pernah ngalami. Pernah jadi anaknya orang terkaya di kota kelahiran saya. Tapi karena judi, kami jadi keluarga yang miskin betul. Makanya saya dilatih menjadi tangguh. Belajar kerja. Sekolah SMA untuk biayani sekolah saya. Karena saya pengen sekolah. Papa mama saya bilang, Moy, papa sudah tidak mampu biayai sekolah. Saya hanya ngomong, mama ajari aku bikin kue. Mama punya resep-resep. Ajari aku mah. Moy mau mah. Moy mau sekolah. Era itu sekian puluh tahun yang lalu. Saya harus bangun jam 3 pagi. Selesai saya berdoa baca Alkitab. Masuk dapur. Mulai apa? Bikin kue. Zaman dulu belum ada mixer. Masih itu loh. Kopioan itu loh. Yang tangannya jadi terlatih, jadi gede. Wah, selesai ngopen, selesai semuanya, kemasi. Saya bilang setelah itu siap-siap, bantu bersih-bersih rumah beres, dapur beres. Kerja ndak asal-asalan, tuntas. Cerdas, tuntas. Setelah itu selesai, berangkat sekolah. Jalan kaki, titip ke warung-warung. Nanti pulang sekolah saya ambil ya. Ya. Dan dari sedikit-sedikit akhirnya anak-anak muda, anak-anakku semua di tempat ini. Ibu Gembala mau jadi contoh. Tentang gigih. Tentang tidak mudah menyerah. Tentang belajar arti setia dari perkara kecil. Bertanggung jawab dari perkara kecil. Makanya kalau sampai hari ini Tuhan bawa Mama Moy dan dipercaya lebih besar, lebih banyak. Karena Tuhan berkata, firman-Nya berkata, kamu setia, kamu bisa dipercaya dari perkara kecil. Akan dipercaya oleh Tuhan perkara besar. Amen.
Mungkin eranya berbeda dengan IT yang ada sekarang. Tapi saya yakin prinsip tetap tidak berubah. Amsal banyak bicara mengenai hal ini. Habel lakukan ini dengan iman. Makanya kalau Anda lihat ini, yang ketiga, yang laki-laki yang di sebelah kanan, yang paling depan, wajahnya beda dengan laki-laki yang di wajah yang pertama, yang orang yang pertama pakai baju putih ini. Kalau Anda dan saya memberikan persembahan sulung hanya karena ya sungkan, kamu tidak lakukan dengan iman, kamu bisa mengekspresikan, mewakili gambar laki-laki depan yang nomor 2, yang di sebelah kanan itu. Mungkin memberi, tapi mungkin karo awal, karo berbantah-bantah. Kamu dan saya tidak melakukan dengan dasar iman. Tapi kalau Anda dan saya melakukan persembahan sulung dengan dasar iman, hatimu penuh sukacita waktu melakukannya. Hatimu dan saya senang banget minggu hari ini. Kenapa? Bukan karena saya khotbah tentang persembahan sulung. Aku tahu ini dampaknya akan sangat mempengaruhi sepanjang tahun ini dalam hidup saya. Dengan korban sulung. Kadang waktu korban sulung kita memberi dari kekurangan. Lah situasinya kayak begini. Tapi ketaatan kepada Tuhan membuat Anda dan saya harus lakukan. Berdasarkan ketaatan. Sikap hati percaya kepada Tuhan. Bapak, aku yakin bukan kata ibu gembala saya, tapi kata firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan membuat lumbung-lumbung hidup saya, keluarga saya akan berlimpah-limpah. Ini dampaknya saudara, sikap hati percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup kok menggenapkan janjinya. Tuhan sanggup kok. Oke. Yang ketiga, korbannya disiapkan sungguh-sungguh. Enggak asal-asalan. Makanya dibagikan amplop. Supaya apa? Dari awal didoakan, Tuhan berapa sih yang engkau mau aku melakukannya. Bukan persembahan biasa seperti hari Minggu. Namanya korban itu sampai ada struggle, ada sesuatu yang tidak nyaman. Seharusnya uang buat ini. Nek dibelanjakan ini, aku bisa dapat mungkin ini. Sampai ada sesuatu. Makanya korban Habel diperkenan Tuhan. Kenapa? Ada penumpahan darah binatang. Ada sesuatu, nyawa yang hilang dari binatang. Gak sekedar ya pokoknya gitu. Saya hanya nangkep ya, saya mendoakan. Tapi saya nggak mau ngomong dalam arti itu terjadi semuanya. Tahun ini di gereja ini yang mama mau nangkep. Orang-orang yang mau ngalami benar-benar percepatan ilahi termasuk bagaimana ketaatannya kepada Tuhan. Setia milik Tuhan dengan benar-benar dikembalikan 1/10 bahkan hati bermurah hati. Saudara, bukan hanya mamahmu yang akan diberkati. Aku nangkep terobosan ini akan terjadi di tengah jemaat ini. Raja-raja akan dimunculkan di tengah gereja ini. Nih, korban tuh disiap nih, betul-betul.
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini urusannya kamu mau ngomong apapun, coba dihitung untung ruginya, macam-macam bisa dipersembahkan. Kadang orang yang tidak ngerti, aku tidak peduli urusanku dengan Tuhan, Tuhan maunya aku berapa. Ketaatan mendatangkan berkat. Makanya Alkitab memberitahu, korban Habel lebih baik daripada korban Kain. Makanya Tuhan ketika mencium aromanya, wow, dupa yang harum. Yang bikin Bapak di surga senang. Hasilnya apa kalau kita lakukan ini? Dampaknya apa? Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lumbung itu tempat padi, lumbung itu tempat makanan, lumbung itu gudang makanan. Firman Tuhan berkata, maka tempat gudang makananmu tidak akan pernah habis. Selalu Tuhan menyediakan bagi kita yang percaya. Yang percaya katakan amin. Waduh, banyak kesaksian yang saya mau cerita, tapi tidak cukup waktu. Makanya kalau ada orang ngomong, saya sendiri kekurangan masa suruh memberi gitu. Belajar memberi kamu. Saya akan ngomong gitu. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang bagi orang yang murah hati. Kenapa saya sering kali mengalami favor of man? Kenapa orang banyak berkemurahan? Saya tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Lalu Tuhan hanya ngomong, lah kamu murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati. Karena ia akan beroleh kemurahan. Itu firman Tuhan bukan? Makanya orang bisa buat banyak orang berkemurahan. Oke. Kecukupan, ketersediaan. Filipi 4 ayat 19 tadi saya sudah baca ini. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Anda percaya itu? Tiada yang mustahil. Anakku kuliah, anakku sekolah, biayanya gede. Pendidikan makin mahal. Tiada, ayo pemain musik. Udah dikode loh. Tiada yang mustahil. Saya mau mantu tahun ini. Ada yang mau mantu? Tahun ini? Mau nikah tahun ini? Angkat tangan. Ada enggak? Ada. Budgetnya gede. Allahku kan memenuhi. Allah kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saya
di atas kertas, Ibu Gembala, hitung-hitungan dari gajiku mau njupuk rumah ora iso. Ngangsuri tiap bulan ora iso. Tuhan, aku butuh rumah. Kesaksian luar biasa loh. Akhir tahun kemarin dari salah satu jemaat kita. Di atas kertas rasanya hitung-hitungan. Tidak mungkin punya rumah. Bisa tuh punya rumah. Dan bukan rumah yang RSSS. Tapi rumah yang layak huni. Menengah. Ke atas. Waktu saya tanya ibu ini pertama kali ngomong, Mami, tolong Mami didoa nih. Lalu saya lewat WA, video call doa. Aku percaya Mami, doa-doa yang tak tulis ini. Pokok-pokok doaku. 2022 Tuhan akan melakukannya. Saya bilang amin. Jadi Bu, kami sepakat berdoa. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Ayo oke, yang main musik semuanya. Kalian percaya bahwa Allah sanggup? Allah sanggup termasuk memberi jodoh buat kamu Mas Kris. Ya tahun ini Mami, papi beliau masukkan do ini. Tak baca ya. Oke. Nih. Akselerasi percepatan ilahi bukan saja tadi perekonomian, keuangan makmur, pemulihan pribadi, keluarga, kesehatan, pelayanan, pekerjaan Tuhan. Terus bagian yang terakhir Kak Aji baca. Jodoh, pasangan hidup. Termasuk kamu. Amen? Amen? Aku pengen mantu Mami. Papi Mami aja yo pengen mantu. Amin. Anak kandung kami sendiri. Lagi didoakan. Semua indah pada waktunya. Bapak Ibu jemaat pengen mantu? Yang pengen angkat tangan. Anakku sudah nikah semua, opa oma, Mbah Kakung, Mbah Putri, putuku. Tiada yang mustahil bagi segala perkara Ia dapat tata kuasanya dalam kekuatan kuasanya dalam kekuatan kuasanya Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya Allah
Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Saya akan akhiri dengan ini khotbah saya. Enggak hanya bicara kecukupan, ketersediaan, tapi percepatan ilahi, divine acceleration, seperti apa yang Tuhan beritahu Bapak Gembala, saya menangkap dalam doa saya, kelimpahan akan terjadi di tengah kita. Katakan kelimpahan. 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Dan saya bilang hari-hari ini sama Papa Jo sama Emily, tanganku siap terbuka untuk menerima kepercayaan lebih banyak, lebih besar lagi. Untuk apa? Supaya bisa tetap menjadi saluran berkat. Bagian yang terakhir. Ini tahun akselerasi ilahi sudah tiba. Ini tahunnya. 2023. Melangkahlah dalam ketaatan. Saya tidak bisa maksa Anda untuk taat kepada Tuhan. Urusan ketaatan itu urusan pribadi demi pribadi dengan Tuhan. Tapi yang saya bisa tahu untuk sampaikan, ketaatan akan mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Tidak taat, ya hilang berkatnya. Dan itu benar. Bertindaklah dengan mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Yang saya lakukan hanya itu. Kalau aku bertindak berdasarkan apa yang firman Tuhan suruh untuk lakukan. Hiduplah dalam pengharapan hope. Pengharapan sau yang kuat. Apapun boleh terjadi, aku tahu firman tetap firman. Tuhan yang berfirman akan terus terjadi. Dan biarkan derap kaki langkahmu di tahun akselerasi percepatan tahun 2023 membawa kita semuanya menuju kemenangan. Katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita siap untuk kita berdoa untuk korban sulung dan juga sekaligus pokok-pokok doa. Oke. Mari Bapak Gembala. Sudah siap pokok-pokok doa Bapak Ibu, Saudara? Apakah sudah siap? Doorkeeper bisa melayani bagi mereka yang belum siap. Yang sudah siap, mari kita akan angkat di hadapan Tuhan bersama-sama. Ya. Doorkeeper bisa melayani. Apakah ada yang belum mendapatkan kertas pokok doa? Ada di sebelah sana. Oke, yang di atas apakah ada? Oke, tidak ada. Amplop-amplop persembahan sulung. Dan tetapnya tidak ada yang nagih Anda. Kalau tidak bisa memberikan hari ini cash, Anda janji iman, korban sulung tidak akan ditagih. Gereja tidak akan nagih, bendara gereja tidak akan nagih. Itu urusan setiap pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Sudah siap? Mari kita angkat pokok-pokok doa kita.
di hadapan Tuhan bersama-sama. Pegang kertas Bapak Ibu yang sudah ada pokok-pokok doa yang ditulis. Kalau yang belum sempat nulis setelah pulang dari gereja nanti bisa ditulis. Diingat apa yang jadi kerinduan hati Bapak Ibu pribadi atau keluarga ya. Supaya dituliskan, dituangkan kemudian ada yang ditempel di kamar mungkin di tempat di mana Bapak Ibu bisa lihat tiap hari. Lalu yang satunya kopiannya atau yang aslinya dibawa ya kemana saja setiap kali tiba-tiba dilihat itu pokok doa. Jangan pernah berhenti. Yesus pernah ngajari bahwa supaya kita terus ya tidak jemu-jemu berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Jangan lupa kalau berdoa diakhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita namanya siapa? Yesus. Jelas ya, jangan hanya dalam nama Tuhan. Karena pengertian Tuhan itu banyak orang bilang Tuhan. Tapi nama Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat di hadapan Tuhan, pokok doa dulu. Kita bersama di hadapan Tuhan Bapa di dalam sorga. Semua kami Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini sepakat mengangkat setiap pokok doa yang sudah kami tulis. Atau sebagian yang sedang dalam angan-angan yang akan ditulis nantinya. Untuk sepanjang tahun 2023 ini. Kami meyakini karena Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi engkau. Karena itu apa yang sudah kami tuliskan. Kami menulisnya berdasarkan iman, percaya dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Karenanya apapun yang sudah kami tulis mungkin akan ditambahkannya lagi. Mohon kiranya berkenan. Bapa akan mendengar, menjawab dan mengabulkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tahun ini bahkan ada hal-hal yang belum dituliskan, belum tertuang. Karena firman-Mu berkata, Tuhan akan melakukan, Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Karena kami tidak perlu khawatir pada hal-hal yang luar biasa. Di luar dugaan kami juga Tuhan akan melakukannya untuk semua kami. Keluarga besar JKI Keluarga Kerajaan. Kami bersyukur dan menyerahkan semua pokok doa kami ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kiranya seluruh daripada apa yang kami tuliskan, kami mohonkan akan digenapkan tahun ini juga. Bahkan ditambahkan dengan bonus-bonusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan. Amin. Sekarang pegang pokok doa Anda dan mulai berkata, aku percaya akan terjadi. Aku percaya akan terjadi. Amin. Katakan amin. Katakan amin. Yang siap menerima jawaban doa karena Tuhan mengabulkan doa kita, katakan haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan bawa korban sulung kita yang sudah kita siapkan masing-masing. Oke. Silakan diangkat di hadapan Tuhan di atas, tidak perlu turun ke bawah. Bapak Pendeta Albert dan Ibu siap untuk mendoakan. Oke, nanti setelah kita akan doa, yang di bawah ada Bapak Pendeta Kurdi dan Pak Pendeta Stefanus, Ibu Pendeta Priska bisa ikut mendoakan ya. Kita angkat di hadapan Tuhan bersama-sama. Dalam ketaatan kepadamu ada struggle, ada sesuatu yang membuat kami tidak nyaman karena ada korban di situ. Ya Bapa, ini korban persembahan sulung kami. Amin. Terimalah menjadi bau yang harum di hadapan. Amin. Sehingga engkau duduk di tahtamu di surga mulai hari ini. Sepanjang tahun 2023. Engkau sendiri yang berfirman.
Dan Engkau ya Bapa yang berkata, Amin. ada sesuatu Ya, yang kurang kalau aku tidak memberkati mereka, anak-anakku yang membawa persembahan yang harum di hadapanku, Amin. menyukakan aku. Ya, Yesus. Aku akan menjawab doanya. Ya, Aku akan mengabulkannya. ya, Yesus. Bahkan aku akan memberikan Ya, Yesus. jauh lebih baik Ya, ke dalam hidupnya. amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percepatan ilahi. Pelipat gandaan juga Amin. mengikuti finansial gereja ini. Amin. Keuangan setiap pribadi, Amin. keluarga-keluarga Ya, yang ada. Yes, Tuhan. 2-3 kali lipat Amin. Amin. akan terjadi Yes, terobosan Tuhan. itu. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Ya, Kristus. ya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. 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 Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Musik silakan. Mari. Oke, langsung saja dari bangku di sebelah sini yang atas bisa serahkan, langsung disambut oleh Bapak Pendeta Albert dan Ibu Lisa di kotak persembahan. Pak Steve, Pak Kurdi, Ibu Priska, silakan. Oke, langsung masukkan saja Bapak Ibu yang dari bangku sebelah sini, silakan supaya Anda ombangkan dari Amplop sana. persembahan sulungnya, pokok doanya dibawa Pokok sendiri-sendiri. doanya dibawa ya. Allahku Silakan yang di sini. kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil baginya. Segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Mari hamba Tuhan tumpang tangan. Berkati, berkati, berkati. Ya Yesus, dalam nama Yesus, ora pasha. Yes. Oh Tuhan, oh Yesus, Kau sedang ini belajar. murih. Ya, dalam nama Yesus. Sombri kini Orahana siki para malama-lama. sombri Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kore beranta. Masyikara malama ya syakara lapa-lapa. Jemaat buka kedua Ya, tangan, dalam buka kedua tangan. nama Yesus, dalam nama Yesus. Minta Tuhan memberkati Oh, engkau. Jemaat buka kedua tangannya Buka kedua masing-masing. tangan, minta Tuhan Ya, memberkati mari engkau, silakan, memberkati Bapak, Ibu. hidupmu. Dalam nama Kerobo Yesus, dalam nama santa Yesus. rebuka.
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Herobrun. Garama, mari semua buka kedua tangannya. Bapak Ibu jemaat, buka. Terima, akan ada kelimpahan tanpa batas. Dalam nama Shekera Balaba. Dirata Shekara Balaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari semua berdiri bersama-sama. Bapak Ibu buka kedua tanganmu dalam nama Yesus. Dengan semangat, dengan antusias. Bahwa kita telah mempersembahkan persembahan sulung di awal tahun 2023 ini. Kalau dunia berkata akan terjadi banyak resesi, akan ada berbagai kesulitan di berbagai tempat, di berbagai negara. Tetapi kami percaya di Indonesia, Jawa Tengah, bahkan kota kami Salatiga akan menjadi kota yang diberkati. Kami percaya bahwa akan ada kelimpahan tanpa batas, kemakmuran dan sejahtera terjadi. Dan dimulai dari keluarga besar kami JKI, keluarga kerajaan. Sehingga semua akan mengalami percepatan. Ada yang sudah menunggu sekian waktu untuk mengalami pertumbuhan ataupun juga kemajuan dalam usaha. Tapi masih terus tertunda. Tahun ini tidak akan ada lagi penundaan. Dalam nama Yesus akan ada yang ekspansi, mengembangkan akan usaha pekerjaan. Anak-anak yang sekolah, kuliah akan ada akselerasi juga terjadi buat mereka. Buat putra-putri kami yang sudah waktunya untuk mereka menikah, berkeluarga juga Tuhan siapkan dan pasti akan terjadi juga percepatan bertemu dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan sudah siapkan di tahun ini juga ya Bapa. Kami percaya ini akan menjadi benih yang unggul dan kami sedang menabur di tanah yang subur. Maka akan dihardik belalang, pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, bahkan belalang pelahap dihardik dari tengah-tengah kami. Supaya apa yang kami tabur akan menuai juga 100 kali lipat di tahun ini juga. Sehingga kami menjadi kaya kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Bukan untuk kepentingan pribadi kami. Untuk kami menjadi berkat bagi bangsa negara kami Indonesia. Bahkan masyarakat di mana kami tinggal. Kami bersyukur dan kami menyerahkan persembahan sulung ini di dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kedua tangan kami diurapi sehingga apapun yang dipercayakan untuk kami kembalikan 1/10 menjadi milik Tuhan. Benih yang harus kami tabur dan kami akan menikmati roti yang menjadi bagian kami. Kami bisa investasi, kami bisa menabung, kami selalu ada sisa saldo dalam rekening kami. Dan semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, makasih sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, beberapa yang tidak hadir bisa minggu depan dan menghubungi hamba-hamba Tuhan untuk didoakan untuk pokok-pokok doa. Selamat datang kepada Ibu Mareta dan Saudara Tommy. Tolong bangkit berdiri di tempat Anda duduk. Tuhan memberkati Ibu. Oke. Saudara Tommy, Tuhan memberkati. Kita beri tepuk tangan untuk dua saudara yang baru pertama kali hadir. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Oke. Dan pagi ini kita akan tutup dengan doa bersama-sama. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri. Selamat ulang tahun buat mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Diberkati Anda semuanya. Bapak Gembala akan mendoakan dan sekaligus menutup dengan doa berkat pagi hari ini. Mari kita akan bersama berdoa mengakhiri pada kita. Berterima kasih Tuhan, ada yang minggu ini berulang tahun, yang ditambahkan umurnya, yang diberikan anugerah yang semakin indah. Hidupnya akan memuliakan Tuhan dan memberi arti bagi banyak orang. Karena kami dipanggil dan dipilih Tuhan supaya kami menjadi terang dan garam dunia.
Karena bagi yang berulang tahun, hidupmu akan semakin luar biasa, ditambahkan umur, bahagia, sejahtera, sehat. Bahkan apa yang kau kerjakan akan Tuhan buat berhasil, sehingga hidupmu akan memberi dampak secara luar biasa. Yang ulang tahun pernikahan, keluargamu, suami istri, dipulihkan, harmonis dan diberkati, serta setia melayani Tuhan dan pekerjaannya. Kau akan menjadi makmur, sejahtera, bahkan kau akan menjadi keluarga yang benar-benar menjadi contoh berkat, bahkan suami istri yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, supaya kemudian hari anak-anak juga tidak takut menikah, karena melihat bagaimana papa mamanya, ayah dan ibunya hidup dalam kerukunan, saling menunjukkan kasih sayang dan menghargai satu dengan yang lain. Karena itu engkau diberkati dalam rumah tanggamu. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi kami berterima kasih, mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan dan keagungan bagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan semua kami telah menerima segala berkat yang komplit secara utuh. Dan sepanjang minggu yang akan kami lalui ini ada dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan dan kami lakukan terus, Tuhan akan membawa kami naik dan tidak turun. Dan akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih, akan ada percepatan ilahi dalam semua bidang kehidupan kami. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur dan diberkati. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.